لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Yuk ambil bagian dalam membangun generasi Qur'ani dengan ikutan program-program di bawah ini. Insya Allah pahalanya terus mengalir loh. Masih tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan dulu, namun kita menggunakan pecahan campuran, ya. Dan hasilnya kita ubah ke yang paling sederhana, atau apabila dia bisa dicampur maka harus dicampur. Contoh, misalkan saya beri contoh seperti ini. Lalu sebentar. Ya, contohnya seperti ini misalkan. Ini 2 1/2 ditambah 3/5 sama dengan titik. Sebenarnya banyak sekali cara untuk mengerjakan pecahan atau soal pecahan seperti ini. Kalau misalkan kita bandingkan dengan yang ada di Kumon misalkan, di Kumon itu mengelompokkan antara angka dengan angka dan pecahan dengan pecahan. Seperti ini. Misalkan, nah di sini 2, ya kan ini angka biasanya di sini 2. Sedangkan ini tidak ada angka. Kalau tidak ada angka kita anggap 0. Jadi 2 tambah 0, ya, sampai situ ditambah, nah ini dikurung. Ya, dipisahkan. Nah, ini 1/2 taruh sini ditambah 3/5 sama dengan, nah 2 tambah 0 berapa? 2 ya. 2 tambah 0 sama dengan 2. Ditambah, nah ini dihitung 1/2 ditambah 3/5 dihitung. 2 sama 5 di KPK-in jadi 10. Nah, kemudian di sini 10 dibagi 2 dikali 1. 5, 10 dibagi 5 dikali 3. Coba dihapus sisa. 10 bagi 5 dikali 3. 6. Kepencet Ustaz. Oh iya, 6. Nah, sama dengan 2. Afwan, tadi 10 gimana? 10-nya itu 5 tambah 6/10. 10-nya dapat dari mana ya? Lupa. 10-nya kan KPK 2 sama 5. Oh. Nah, sini 5 tambah 6 sama dengan 11 kan? 11/10. Nah, ini 11/10 perhatikan. 11/10 atasnya lebih tinggi. Atasnya lebih besar daripada bawahnya. Sehingga ini bisa dicampur. Ya, yang ini masih bisa dicampur. Coba ada yang mau bantu nyampur? Saya Ustaz. Ya, silakan. Jawabannya tuh 1/10. Nah, 1/10. Nah, perhatikan di sini ada angka yang besar, ada 2, ada 1. 2 ditambah 1 sama dengan berapa? 3. Nah 1/10-nya pindah ke sini. 1/10. Selesai. Ini cara yang digunakan oleh Kumon. Ya, tahu ya Kumon ya? Yang les bahasa Inggris. Lesnya ada bahasa Inggris juga ada ya. Les matematika yang asalnya dari Jepang ya. Kalau nggak salah di Jepang ada banyak ya. Salah satunya Kumon dan Sakamoto. Nah, ini salah satu teknik Kumon seperti ini ngitungnya. Ada lagi teknik hitung yang lain. Soalnya sama ya, misalkan 2 1/2 ditambah 3/5. 2 1/2 ditambah 3/5. Ada juga cara lain. Cara lainnya gimana? Menjadikan pecahan campuran menjadi pecahan biasa dulu. Ntar dulu ya, kita habiskan bahasa dulu ini, habis itu kita break ya. Nah, ini jadikan pecahan biasa dulu. Jadikan pecahan biasa dulu dia. Ya. Coba siapa yang mau bantu? Bagaimana menjadikan pecahan biasa? Ya, siapa? Siapa nih sekarang? Sahal. Salah lagi, jangan salah. Tadi setelah Sahal.
Siapa lagi selain Sahal? 21/2. Siapa? Ayo. Adit, coba Adit, mana Adit? 21/2 jadi pecahan biasa gimana Adit? Adit? Halo. Ya, halo. Maaf Ustaz, Ya. tadi habis minum. Oh iya, nggak apa-apa. Nah, 21/2 dijadikan pecahan biasa jadi gimana Adit? 2 kali 2 tambah 1 jadi 5/2. Ya, dia jadi 5/2 ya. Dia berubah jadi 5/2. Nah, ini berubah jadi seperti ini nih ya. Nah, Iya. jadi pecahan biasa. Nanti 3/5 kita pindah lagi. 3/5. Nah, terus kemudian kita kerjakan sama seperti mengerjakan pecahan yang kemarin kita materinya itu. 2 sama 5. 2 sama 5 KPK. Iya, KPK jadi 10. Kemudian tambah. Nah, bilangan yang di sini 10 bagi 2 tambah dikali 5. Dikali dong. 5. Dikali 5 berapa jadi? 25. 25. Nah, 10 yang kedua yang sini 10 dibagi 5. 5 sama dengan 2 6. Dikali 3 jadi 6. Nah, jadi sama dengan di sini 25 tambah 6 berapa? 31/10. 31/10. Jadi kan pecahan campuran. Jadi berapa? Sebentar Ustaz. 31/10. 31/10. Coba kita bandingkan dengan jawaban yang tadi ya. Tuh, sama ya? Iya. Ya, 31/10 yang ini. Ya. Nah, yang ini juga 31/10. Nah, ini cara lain selain cara yang tadi dipakai kumon ya. Yang mana yang mau kalian pakai, silakan kalian pilih sendiri. Bahkan kalau misalkan ada lagi cara yang lebih sederhana, silakan dipakai. Kalau Ustadz tipenya cara apapun selama masih masuk akal dan nggak nembak ngasal, ya tiba-tiba dapat segitu seperti orang dapat wangsit gitu ya. Nah itu silakan dipakai. Yang jelas selama dia logis. Nah kita bagi. Soalnya itu 2/3 dikurang 1/4/5 sama dengan titik-titik. Nah, ini sama juga soalnya sama 2/3 dikurang 1/4/5. Yang satu pakai cara yang pertama yang sering dipakai kumon, yang satu lagi pakai cara yang biasa yang kedua tadi saya contohkan. Ya, itu sering banget dipakai sama sekolah-sekolah. Ya, baik sekolah negeri ataupun sekolah swasta. Nah, ini bisa kita kalau misalkan ini cara yang pertama, nah ini 3 dikurang 1 kita kurung. 3 dikurang 1. Nah, di sini walaupun di sini dikurang, tetap di sini tulisnya tambah. Ya, tetap sini tulisnya tambah. Nah, di sini 2/3 dikurang 1/5. Jadi yang dikurang itu yang ada di dalam kurung aja. Nah, sama dengan di sini 3 dikurang 1 kan 2. Nah, 2/3 dikurang 4/5. Nah, di sini ada uniknya ya. Nah, di sini 15 nih. Nanti kita lihat uniknya di mana. Untuk cara yang ini. Nanti 15 bagi 3. Ini kan 3 sama ini 15 ini KPK 3 dan 5. Maka 15 dibagi 3, 5 kali 2, 10. Ini kurang. 15 bagi 5, 3 kali 4, 12. Nah, perhatikan di sini uniknya. Ya, 2 ditambah, nah di sini. 10 dikurang 12, ada yang tahu berapa jawabannya? 10 dikurang berapa Ustaz? 10 dikurang 12 8. Berapa? 2. Min 2. Min 2, betul. Ya benar, Min 2. Kenapa jadi 8? 10 kurang 2. 10 kurang 12. Ada apa ini nih? Nah, min 2. Jawabannya di sini min 2. Min 2/15. Nah, di sini nggak boleh min adik-adik.
Nggak boleh min. Gimana caranya? 2 ini kita pecah. 2 ini kita pecah. Ya. Kita pecah yang pertama 1. Yang kedua ini sesuai dengan penyebut yang di sini. Kalau di sini 15 berarti di sini 15/15 pecahnya. Kan 15/15 1 juga tuh. Sama aja. Ya kan? 15 bagi 15 1 kan? Nah, jadi di sini 1 ditambah 15 dikurang 2/15. Jadi sama dengan 1 ditambah 15 kurang 2 13 ya. 13/15 sama dengan 1 13/15. Di sini uniknya cara Kumon. Ya, saya lebih enak bilang unik ya. Kalau misalkan dia mengerti sebenarnya agak sedikit susah. Kenapa dipecah gitu? Kapan dipecahnya? Karena sebenarnya dia dipecah pada saat minus aja yang di sininya nih ya. Yang untuk yang di sininya nih minusnya aja dipecah. Kalau nggak minus itu nggak dipecah. Nah, tapi di sini banyak orang yang ribet. Banyak orang yang kayaknya susah banget gitu ya. Karena memang orang baru belajar masalahnya di sini nih. Ya. Nah, sedangkan untuk cara kedua, kita buktikan pakai cara kedua ya. Nah, ini dengan mengubah jadi pecahan biasa dulu. Coba Aca, ini jadi pecahan biasa berapa? 32/3? Jadinya 11. 11 11 per 3. 3 dikurang berapa nih jadi? Dikurang 9. 9 per 9/3. 9/5. 9/5, bagus. Nah, berikutnya, nah di sini 3 sama 5 kita KPK ya, jadi 15. Ya, 15. Pokoknya kalau penyebutnya dua-duanya bilangan prima, itu pasti KPK-nya dikali, gitu aja gampang ya. Iya Bu. 3 ini bilangan prima, 5 bilangan prima, udah tinggal dikali aja. Kalau KPK-nya cara cepatnya seperti itu. Kalau 2 sama 3 itu dikali aja. 2 sama 5 ya, 3 sama 7. Nah, itu dua-duanya bilangan prima dikali aja. Ya, kita lanjutkan. Ya, 15 dibagi 3 dapat 5. 5 dikali 11 hasilnya 55. Nah, berikutnya 15 dibagi 5 3. 3 kali 9 sama dengan 27. Ya, koreksi ya kalau Ustaz salah ngitung ya. Nah, berikutnya di sini 15 tetap. Nah, 55 dikurang 27. Hasilnya 28. 28/15. Nah, lihat angka yang di atas itu pembilangnya itu lebih besar. Karena pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, maka kita campur. Sama dengan 15 kali berapa yang mendekati 28 tapi nggak boleh lebih. 15 kali 1, betul. 15 kali 1 kan 15 ya. Nah, 28 dikurang 15 hasilnya 13/15. Selesai. Gampang ya, sama tuh. Hasilnya sama. Tuh. Kalau dilihat sama. Pakai cara yang manapun insya Allah sama hasilnya. Kalau misalkan baru belajar, ya biasanya saran Ustadz pakainya cara yang kedua. Ya, cara yang sebelah kanan ini nih. Nih, ini kan cara 2 ya. Yang ini cara 1. Tapi kalau misalkan sudah mahir, pakai cara 1. Karena cara 1 ini, kalau misalkan kalian sudah mahir, tanpa coret-coretan, maksudnya ngitungnya di dalam otak atau di dalam kepala juga sudah cukup. Dan ini cepat sekali. Betul. Nah, dan kalau kita lihat juga Kumon, kalau misalkan ada yang pernah les di Kumon, ada yang pernah les di Kumon nggak di sini? Aku pernah. Sahel? Aku pernah. Oh, Aca pernah. Matematika apa bahasa Inggris? MTK. MTK. Nah, itu kan latihannya banyak banget ya, dikasih selembaran-selembaran ya kan? Iya. Iya, selebaran, dikasih selebaran, datang duduk suruh ngerjain selebaran, terus pulang bawa lagi oleh-oleh selebaran gitu kan? Ya itu mereka punya patokan, makin banyak berlatih, makin mereka pandai, dan memang benar adik-adik, memang benar seperti itu. Makin banyak kalian berlatih, ya makin pandai kalian. Ya, makin pandai kalian. Seperti itu.
Baik. Kita lanjutkan. Iya. Cuma tes doang ya. Nah, nggak apa-apa. Nah, ini penjumlahan dan pengurangan kalau misalkan 1. Gimana kalau misalkan saya buat seperti ini? Bagi yang bisa saya kasih pulsa 10.000. Bagi yang bisa ya, saya kasih pulsa 10.000 nih. Masa? Iya, bagi yang bisa ya. Sebelum saya ajarin ya, saya kasih kuis pulsa 10.000. Seru. Soalnya seperti ini, ya. Tapi ini syaratnya jangan dikasih tahu ya sama orang tua ya. 3/2/5 dikurang 2/1/4 ditambah berapa ya enaknya ya? Oh iya, 5/6. Silakan. Siapa yang duluan dan siapa yang benar itu saya anggap dia pemenangnya ya. Saya start. Ya, kamu lagi berapa? 1/59/60. 1/59/60. Betul. Masya Allah. Coba jelaskan gimana caranya. Kamu pakai cara yang 1 apa cara 2? Cara 2. Oke, boleh. Nah, ini jadi berapa nih? Perhatikan ya adik-adik yang lain ya. Tunggu, 5. Tunggu, aku coret-coret aja itu panjang banget. Ya nggak apa-apa, panjang 5 banget. Pertama 5 kali 3 tambah 2. Jadi berapa tuh? 17/5. Taruh Ustadz Ubatu tintanya biar kelihatan lebih jelas. 17/5. Oke, terus habis itu dikurang 4 kali 2 tambah 1 9. 9/4. 9/4 ditambah 5/6. 5/6. Kemudian Aku tuh pertamanya tuh harus gimana ya tadi? 5, aku tuh 5/6-nya nanti dulu. Aku 5 sama 4 aku KPK-in dulu. oh gitu, satu-satu ya? Iya. Oh gitu, ya sudah. Ini kali ini Ustadz KPK semuanya aja ya. Ya udah ya. Oke, 5, 4, 6 KPK-nya 60. Bener nggak 60? Tunggu bentar. 5, 4. KPK kamu 60 bener nggak? Aku hitung dulu. Benar, Ustadz. Bener, 60. Oke. Nah, sekarang di sini kan dikurang sama ditambah. Ya. 60 dibagi 5 berapa? 60 dibagi apa, Sat? 60 dibagi 5 12. 12. 12 dikali 17 berapa? 12 dikali 17 tuh Ayo, gimana? 204. 204. Iya, 204. 60 bagi 4 berapa? 60 bagi 4 tuh 20. 60 bagi 4 20 dari mana? 60 bagi 4 20. 15, Ustaz. 15 dikali 9 berapa? 15 dikali 9 135. 135. Iya. Kemudian 60 bagi 6 berapa? 60 bagi 6 10. 10 kali 5 berapa? 50. Nah, kemudian sama dengan 204 dikurang 135 ditambah 50. Jadi berapa? Jadi tunggu aku hitung dulu. Aku diacak-acakan sampai halaman selanjutnya. 200. Apa-apa tuh namanya usaha kalau gitu. Nanti saya kasih tahu cara saya ya, cara saya ngitung. 100 depannya 100 nih. 100 119. 19/60. Sehingga kita campur jadi 60 kali berapa yang mendekati 119? 1.
60 kali 1 kan 60 ya. Iya. 119 dikurang 60 dapat 59 per 60. Bagus, Masya Allah. Santa barakallahu fiik. Nah, cara saya begini. Kalau cara saya sampingnya ya. Jadi, saya pakai cara 1. 3 dikurang 2 ditambah 0. Kemudian ditambah 2/5 dikurang 1/4 ditambah 5/6. Nah, ini kan 3 kurang 2, 1 ya. Gampang. Kemudian tambah, nah ini 5, 4, 6, KPK 60. Nah, ini kurang, ditambah. 60 bagi 5, 12 kali 2, 24. 60 bagi 4, 15 kali 1, 15. Ya, 15. 60 bagi 6, 10 kali 5, 50. Sehingga 1, di sini 24 dikurang 15, dapat 9. 9 ditambah 50, hasilnya 59. Sehingga sama dengan 1, 59 per 60. Seperti itu caranya. Ya, ini pakai cara 1. Ya, ini cara 1. Yang ini cara 2. Coba, kalau ada yang belum paham, silakan ditanyakan. Tidak apa, boleh. Aku benar semua, tapi yang salahnya di sini Ustadz. Yang seharusnya min dan plus, aku malah plus dan plus jodohnya jadinya beda. Berarti itu kesalahannya kurang teliti. Jadi ini serunya matematika adik-adik. Ya, kita andaikan kita jadi polisi dan kita sedang mencari penjahatnya. Atau misalkan kita jadi dokter. Kita sedang meneliti sebuah penyakit dan kita harus tahu penyakit apa ini dan apa obatnya. Itu matematika karakternya seperti itu. Ya, kadang jawabannya memang benar semua seperti yang dialami oleh salah satu kawan kita. Cuman karena salah tanda akhirnya kita salah. Nah, di sini serunya matematika. Ya. Dan saya makanya tidak pernah membatasi kalian menggunakan cara apapun. Saya hanya menerangkan cara yang paling cepat ya dan paling mudah menurut saya. Kalau kalian punya dan kalian saya pakai cara saya aja. Nah, itu malah saya senang sekali kalau ada siswa yang kreatif. Pertama, saya bisa belajar dari mereka juga. Dan yang kedua, saya senang karena memang tujuan belajar itu ya supaya kita kreatif sebenarnya sih. Coba bayangkan, pada saat kalian jadi dokter, ya, pada saat kalian jadi apa yang kalian cita-citakan, apakah semua pelajaran yang kalian pelajari itu bermanfaat? Belum tentu. Pada saat kalian jadi dokter, apakah IPS itu akan banyak bermanfaat? Belum tentu. Ya kan? Nah itu, makanya kita kreatif. Ya, walaupun kita kreatif, walaupun kita hanya lulus misalkan SMA karena kurang biaya ya, tapi bagusnya sekolah yang tinggi ya. Nah, itu tetap insya Allah bisa berkembang dan akhirnya bisa maju. Ya. Tapi kalau misalkan kita nggak kreatif, kita sarjana S2, S3 sekalipun, doktor sekalipun, tetap aja ujung-ujungnya kita nggak bakal bisa apa-apa gitu. Ya bagus, Masya Allah nih berarti Sahal dapat ini ya, dapat reward hari ini ya. Nah, berikut kita masuk ke materi perkalian dan pembagian pecahan ya. Nah, perbedaannya di sini. Ini saya ini ya, perkalian, yang satu lagi pembagian. Perkalian, pembagian. Materinya sebenarnya sama. Jadi saya sengaja sampaikan hari ini juga supaya cepat selesai materi ini. Ya, saya kasih contoh. Ada 2 contoh masing-masing. Pertama, 5/8 dikali misalkan di sini 10, terus habis itu di sini 6/10 sama dengan titik-titik. Nah, satu lagi sama. 5/8 tapi dibagi 6/10 sama dengan titik-titik. Ya, yang kali dulu. Kita menggunakan sistem coret. Jadi tidak susah. Ya, yang bisa dicoret adalah atas dengan bawah. Walaupun dia nyebrang. Maksudnya nyebrang maksudnya gimana? 5 dengan 10. Nah, itu namanya nyebrang ya.
Nyebrang tuh nyebrang gini tuh nyebrang. Oh, nyebrang gitu nyebrang. Ya. Nah, atau 8 dengan 6. Nah, itu nyebrang nggak masalah. Ya. Yang penting intinya yang satu di atas, yang satu di bawah. Kalau misalkan semuanya sama-sama di atas, dia tidak bisa dicoret. Ya, contohnya sama-sama di atas misalkan 5 dengan 6 atau sama-sama di bawah 8 dengan 10. Nah, itu nggak bisa dicoret. Paham ya? Nah, kita coba di sini 5 bisa dicoret sama berapa 5? Ada yang tahu? 10. 10. Betul. Sama-sama dibagi 5. Ini 1, 2. ini 2. Ada lagi nggak yang bisa dicoret? Masih ada 6 sama 8. 6 sama 8 sama-sama bagi berapa? 2. 2, boleh. Ini 3, ini berapa? 4. 4. Ya, nggak mesti habis ya. Nggak mesti habis. Ya. Kalau sudah masih ada nggak yang bisa dicoret? Enggak. Nggak ada ya. Atas 1 sama 3, bawah 4 sama 2. Tinggal dikali. 1 kali 3, 3. 4 kali 2, 8. Jawabannya 3/8. Paham? Udah ya? Paham. Alhamdulillah. Nah, gimana kalau dibagi? Kalau dibagi begini. 5/8. Tandanya kita ubah jadi kali. Kemudian pecahan yang kedua itu dibalik. 6/10. Nah, ini dibalik. Ya, dibalik. 6/10 jadi 10/6. Baru kita kerjakan seperti biasa, coret-coret. Ya. Nah, yang mana yang bisa dicoret? 8 sama 10. 8 sama 10 8, sama-sama 10. dibagi 2 ya. Iya. Iya. Ya, ini 5, ini 4. Ada lagi? 5 sama 6. Hah? 5 sama 6 sama-sama bagi berapa? Pada nggak bisa. Ustaz. Udah nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Berarti dikali itu 5 kali 5, 25. 6 kali 4, 24. Nggak apa-apa, itu apa namanya, walaupun salah, cuman dia berani untuk mencoba. Ya, tinggal tunggu waktu nanti supaya dia insya Allah bisa. Jangan takut salah ya. Belajar jangan takut salah. Nah, ini kira-kira diapain nih? Masih bisa diapain nih? Jadi campuran. Campuran. Kenapa dicampur? Karena pembilangnya Pembilangnya lebih besar daripada Pembilangnya lebih betul, karena pembilang lebih besar daripada penyebut. Ya. Nah, jadi berapa nih? 24 kali berapa yang mendekati 25? 1. 1. Jawabannya Kan 1/1. 24. Jadi 1/24. 4. Paham ya? Iya. Ini contoh pertama. Contoh kedua saya bikin pecahan campuran. 2 1/4 dikali 8/15 misal mungkin ya. 8/15 sama dengan, nah ini dijadikan pecahan biasa dulu aja. Ya. Jadi ini 4 kali 2 8 tambah 1 9. 9/4 dikali 8/15. Coret deh. 8 sama 4 coret ya. Ini 1, ini 2 dibagi 4 sama-sama ya. Kemudian 9 sama 15 sama-sama bisa dibagi berapa? Bagi berapa 9 sama 15? 3, betul. Bagi 3. 3. Di sini 5. Udah habis ya? Ya, jadi 3 kali 2 6, bawahnya 1 kali 5 5. Coba campur Isa. Iya. Iya, dicampur 6/5. Silakan. Lima kali berapa yang hasilnya mendekati 6? 5 kali 1. Kali 1, betul. 5 kali 1 berapa? 5. Nah, 6 dikurang hasil dari 5 kali 1 tadi. Jadi berapa? Kenapa? 6 yang ini dikurang hasil dari 5 kali 1 tadi. 5 kali 1 kan 5 kan ya? Nah, berarti 6 dikurang 5 berapa? 1. 1/1. Kok 1/1? 1/? Penyebutnya berapa? 6. Penyebutnya ini 5. penyebut nih. 5. Kalau 6 itu pembilang namanya. Paham ya?
Oke, coba kalau yang sekarang coba adik-adik perhatikan pembagiannya. 2/1/4 dibagi 8/15. Silakan, siapa yang mau coba? Saya. Ya, boleh. Jadikan pecahan apa dulu nih? Pecahan biasa dulu ya. Pecahan biasa. Ya, jadi 9/4. 9/4 Terus dikali kali 15/8. ya. Berapa? Ya. Terus dicoret-coret deh. Berapa yang Tunggu. bisa dicoret? Nggak ada. Nah, jadi 9 kali 15 9 kali 15 tuh berapa? 135. 135 per 135/32. iya, campur. Silakan langsung sekaligus. Oke, 32. Tunggu, aku yang paling mendekati tuh. 8. Oh, 4. 4. Ya, 4. Di sini taruh 4 besar. Kemudian 32 kali 4 berapa emangnya? Apa? 32 kali 4 berapa? Halo, halo. Halo, halo Bandung, ya? Ya. Halo Bandung. Ya, 32 kali 4 berapa? 32 kali 4 tuh 128. 128. Nah, kemudian ini berarti berapa di sini nih? 120. Tunggu bentar. Kok ada yang kayak 128. Terus 135 kan dikurangi 128. Iya, berapa? Oh. Kurang 15. 7. 7 per 32. sudah? Nggak bisa dikecilin? 19. Nggak bisa. Oke, bagus. Paham ya adik-adik semua ya?